Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal SKB CPNS di bidang kesehatan dengan materi pembahasan tentang penanggulangan masalah gizi pada anak akibat penyakit. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Penanggulangan masalah gizi pada anak akibat penyakit diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, B. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016, C. Permenkes Nomor 29 Tahun 2019, D. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, atau E. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Permenkes Nomor 29 Tahun 2019. Sekarang kita bahas untuk setiap opsinya. Untuk opsi A, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini mengatur tentang kesehatan. Kemudian untuk opsi B, Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 ini mengatur tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga atau PISPK. Kemudian untuk opsi D, Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 ini mengatur tentang puskesmas. Sedangkan untuk opsi E, Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 ini mengatur tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari negatif 3 standar defisiasi dan atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan merupakan definisi dari A. Gizi kurang, B. Gizi buruk, C. Busung lapar, D. Marasmus, atau E. Kwashiorkor. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Gizi buruk. Berdasarkan Permenkes Nomor 29 Tahun 2019, gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar defisiasi dan atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar defisiasi dan atau lingkar lengan 11,5 sampai 12,5 cm pada anak usia 6 sampai 59 bulan merupakan definisi dari A. Gizi kurang, B. Gizi buruk, C. Busung lapar, D. Marasmus, atau E. Kwashiorkor. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Gizi kurang. Gizi kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar defisiasi dan atau lingkar lengan 11,5 sampai 12,5 cm pada anak usia 6 sampai 59 bulan. Dan sekarang kita bahas untuk opsi yang lain. Oke, busung lapar adalah suatu kondisi yang termasuk dalam kategori gizi buruk
atau malnutrisi. Busung lapar ini sebenarnya adalah istilah awam untuk kwashiorkor dan marasmus. Sedangkan kwashiorkor diartikan sebagai kondisi kekurangan atau bahkan ketiadaan asupan protein. Kondisi ini ditandai dengan pembengkakan di bagian bawah kulit atau edema akibat terlalu banyaknya cairan dalam jaringan tubuh. Sedangkan yang dimaksud dengan marasmus adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang dikategorikan sebagai berat badan lahir sangat rendah adalah A. Berat badan lahir lebih dari 2.500 gram. B. Berat badan lahir 2.000 sampai 2.500 gram. C. Berat badan lahir 1.500 sampai 2.000 gram. D. Berat badan lahir 1.000 sampai 1.500 gram. Atau E. Berat badan lahir kurang dari 1.000 gram. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Berat badan lahir antara 1.000 sampai 1.500 gram. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Dikatakan berat badan lahir rendah atau BBLR apabila berat lahir kurang dari 2.500 gram. Kemudian dikatakan berat badan lahir sangat rendah apabila berat lahir di rentang 1.000 sampai kurang dari 1.500 gram. Dan dikatakan berat badan lahir amat sangat rendah apabila berat lahir kurang dari 1.000 gram. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, bayi bisa dikatakan stunting apabila A. Pengukuran panjang atau tinggi badan menunjukkan di bawah 2 standar defisiasi. B. Pengukuran panjang atau tinggi badan menunjukkan di bawah 3 standar defisiasi. C. Pengukuran panjang atau tinggi badan menunjukkan di bawah -1 standar defisiasi. D. Pengukuran panjang atau tinggi badan menunjukkan di bawah -2 standar defisiasi. Atau E. Pengukuran panjang atau tinggi badan menunjukkan di bawah -3 standar defisiasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Pengukuran panjang atau tinggi badan menunjukkan di bawah -2 standar defisiasi. Bayi bisa dikatakan mengalami stunting saat hasil pengukuran panjang atau tinggi badan menunjukkan angka di bawah -2 standar defisiasi. Hal ini menurut Permenkes nomor 2 tahun 2020. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penanggulangan masalah gizi diprioritaskan terhadap penyakit yang memerlukan upaya khusus untuk menyelamatkan hidup dan mempunyai dampak terbesar pada angka kejadian stunting. Penyakit tersebut diantaranya A. Busung lapar, B. Marasmus, C. Kwashiorkor, D. Alergi susu sapi, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Alergi susu sapi. Berdasarkan Permenkes nomor 29 tahun 2019, penanggulangan masalah gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan terhadap penyakit yang memerlukan upaya khusus untuk menyelamatkan hidup dan mempunyai dampak terbesar pada angka kejadian stunting. Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi yang pertama, beresiko gagal tumbuh, yang kedua, gizi kurang atau gizi buruk, yang ketiga, bayi sangat prematur, yang keempat, bayi berat lahir sangat rendah, yang kelima, alergi protein susu sapi, dan yang keenam, kelainan metabolisme bawaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit dapat dilakukan dengan cara surveillance gizi dan penemuan serta penanganan kasus. Penanganan kasus yang terjadi di puskesmas adalah A. Beresiko gagal tumbuh, B.
kurangnya pengetahuan gizi seimbang, C. kurangnya asupan kalori pada balita, D. kurangnya asupan protein pada balita, atau E. semua benar. Dan jawaban yang tepat adalah A. beresiko gagal tumbuh. Penanggulangan kasus di puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan terhadap kasus yang pertama beresiko gagal tumbuh, yang kedua gizi kurang, dan yang ketiga gizi buruk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan setiap kejadian masalah gizi pada anak akibat penyakit dan melaporkannya kepada Menteri secara berkala setiap A. setiap 1 bulan, B. setiap 2 bulan, C. setiap 3 bulan, D. setiap 6 bulan, atau E. setiap 1 tahun. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. setiap 1 bulan. Berdasarkan pasal 16 Permenkes nomor 29 tahun 2019, fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan setiap kejadian masalah gizi bagi anak akibat penyakit. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi secara berjenjang dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.